Oke, boloku, jadi di episode kali ini kita akan membuat aquascape ya, dengan eksperimen atau dengan hal-hal yang jarang ya, jarang dilakukan oleh skapers ya, mungkin karena di channel ini biasanya bereksperimen ya, ada eksperimen dengan pupuk gambut ya. Ini ekosistem tank, teman-teman bisa lihat di video lain atau di playlist ada ekosistem tanks dengan menggunakan pupuk gambut. Ini dengan pupuk tanah ya, tinggal keruk aja, nggak tahu itu tanah apa sebelah rumah. Lalu ada ini anubias, saya tutup dulu nih. Nah, ini ada anubias ya, tanpa filter, tanpa nutrisi ya, cuman batu lava rocks dengan kayu rasa malah, pasir tipis, nggak pakai apa-apa nutrisinya. Lalu ada aquascape barbar yang tidak memakai pupuk nutrisi ya, jadi ini pasir satu bagol langsung saya celupin, putek ya. Kalian bisa lihat di video saya yang lain ya, aquascape barbar ini dan aquascape hutan tanpa lem. Nah, di episode kali ini kita akan mencoba pupuk dengan tanah ya, tapi tanahnya berbeda daripada umumnya. Oke, simak baik-baik. Ciao. Oke, jadi ini sudah saya kuras ya, dan ini penampakan tanahnya. Jadi ini dilihat, ini ada dua tipe ya. Jadi saya tuh dikasih tanah ini terus sama granul ini ya, yang granul ini. Kalau saya penat tuh hancur seperti soil teman-teman. Tapi ini saya dikasih oleh teman saya. Sayangnya waktu wawancara tuh malah filenya kehapus. Jadi ini tuh beli di toko bunga. Teman-teman ada yang nggak tahu ya? Ada yang tahu lah. Ini pak tanah apa? Katanya sih tanah Lembang ya, tapi nggak tahu juga. Beli di toko bunga. Nah, lalu ini adalah pupuk ya, pupuk yang katanya sih apa namanya, subsidi dari pemerintah. Ini pupuk tanaman dalat ya, sawah gitu loh, kebun. Jadi ini bukan untuk aquascape, tapi kita coba saja teman-teman, karena ini kita bereksperimen ya. Ya, kita coba dan kita setting minimalis, simple aja ya, karena kita temanya ini eksperimen. Apakah ini nanti subur tanamannya, apakah ini nanti faunanya bagus, sehat, aman seperti ini. Dan ini juga ya, ini ikannya nggak ada ya, sedikit. Apakah aman ya, yang tentunya kuncinya di situ. Eksperimen menggunakan tanah yang belum saya ketahui, ini yang saya dikasih teman saya. Oke, langsung kita setting tipis-tipis ya, kita nggak usah terlalu settingannya nggak usah terlalu banyak ornamen, karena ini nanti buat stok ikan bisa gitu loh teman-teman. Kita buat aquascape juga buat stok ikan bisa, jadi ngambilnya nggak susah. Oke, ciao. Selamat datang di dunia benih, ikan menari, hati pun hening. Gelembung naik, cahaya datang, Aquila Fish Tank tempat tenang. Oke, jadi settingannya seperti ini. Jadi pasirnya tuh nggak saya ambil, saya pakai lagi ya, atau pasir atau kerikil nih. Kalau di sini ngomongnya natural ya, atau sungai. Saya beli, nggak ini ya, nggak nyari. Ini saya beli sebagor. Lalu ya, ini dengan batu fosil saya tata gini ya. Jadi sini tuh kayak area renang mereka ya, nanti kalau ada ikannya, space berenang. Lalu di sini beberapa tanaman ya nanti ya. Oke, kita tunggu ini kuras dulu airnya, karena nanti takutnya ininya lumer ya, karena kalau langsung kena air kan dia langsung lumer gitu teman-teman. Dan kita kasih bakteri starter ya, atau pumis nih.
Oke, lanjut. Dunia air yang menawan, ikan hias indah menari pelan, tanaman hijau hijaukan suasana. Aquila Fish Tank, damai terasa. Tanaman tumbuh dalam cahaya. Oke, jadi tadi saya pakai kapas ya. Mungkin teman-teman banyak yang menanyakan kok saya pakai kapas putih tadi setelah pupuk tanah tadi ya. Karena untuk membuat dia slow release teman-teman. Artinya biar dia tuh pelan, nggak langsung over gitu loh. Nah itu bahasa saya ya. Lalu saya kasih pasmal nomor 0,5 yang hitam biar rapet ya, biar agak-agak rapet, biar dia nanti nggak terlalu rilis cepet juga, jadi slow release lah intinya ya. Satu bagor aja. Nah terus saya ingin pakai kerikil ini ya buat toppingan aja tuh. Ini kalau di sini ngomongnya pasir apa ya namanya, pasir kali gitu ya, kerikil kali. Oke, langsung gas saja ya. Kayu dan batu jadi hiasannya, setiap akuarium punya cerita. Oke, jadi ini sudah selesai ya setting simpelnya, nggak usah lama-lama ya. Jadi setting simple saja teman-teman. Nah, kita isi air dulu ya, dan kita bincang-bincang sedikit. Tadi itu sempat semoga aja ini nggak bocor, karena tadi sempat batu besar ini ngehantem langsung ya, tak gitu ya. Yang saya khawatirkan nanti bocor ya bawahnya ya, semoga enggak. Kalau bocor ya kita ulang dari awal teman-teman. Jadi kita isi air dulu. Nah nanti ini tanamannya ya seadanya aja ya. Kita lihat di belakang atau di stok-stoknya adanya apa aja kita tanam. Nanti kalau ketemu tanaman lain kita tanam lagi. Jadi sistem nyicil teman-teman, bolo-boloku ya. Dan kita bincang-bincang lagi. Jadi minta supportnya ya. Jadi ini ada banyak akuarium kosong nih, terus ini ada mirak kosong. Jadi kalau memang benar-benar video saya naik ya, atau banyak supportnya ya, mungkin kita buat lagi eksperimen lagi ya teman-teman ya. Kita minta hype-nya ada, kalau masih muncul ya video hype sebelah like, saya minta hype-nya saja ya teman-temanku ya. Atau komen-komen juga, tanya-tanya monggo. Saya cuman minta support itu aja ya. Nah untuk lampu saya bingung nih, pakai Candila S600 new atau 600 new itu untuk 60 cm ya teman-teman ya, atau ini H800 Sakai. Nah saya masih bimbang nih pakai ini, karena memang dari ukurannya beda. Ini 60 cm, ini 80 cm, dan kalau kita lihat wattnya di sini 30 watt ya. Ini 31 watt, jadi lebih tinggi ini. Tapi ini untuk 60 cm ya teman-teman ya. Saya bingung nih antara dua ini. Sama 10.000 Kelvin sepertinya. Ya dari sisi harga pun sama ya sebenarnya ya. Pakai ini saja ya. Kenapa pakai ini? Karena ini jarang ditanya ya, karena jarang laku. Kita ambil yang jarang laku, karena kalau ini sih sering laku ya. Jadi istilahnya maneman kalau bahasa Jawa, apa kalau bahasa Indonesia ya. Oke, kita letakkan lagi ya. Kita pakai yang ada aja, dan untuk filter saya tidak pakai filter ya. Kemungkinan nggak pakai filter. Eksperimen kita no CO2, no filter, no injeksi ya tepatnya. Oke. Kita pasang dulu ya. Oke, ini tanamannya. Jadi tanamannya ini seadanya ya teman-teman, seadanya yang saya punya aja. Jadi ini adalah
water spirit. Ya kalau di sini nyebutnya gitu ya. Terus apalagi ini water spiritnya saya banyakin. Ada rotala nih, rotalanya ngambil di ekosistem tank sedikit aja tuh. Saya cabut paksa. Nih rotala. Terus ini ada Spartadox atau Nupa japonica ya. Jadi ini bukan stemplan, ini lihat ada umbi tunasnya. Kadang orang-orang nggak tahu ini anubias. Kadang ini kan juga di darat, kadang disebut talas, ya macam-macam. Tapi ini udah full air ya. Jadi daunnya udah kecil-kecil dan lemes tuh. Tekstur daunnya lemes itu berarti dia sudah full air biasanya. Terus ini apa ya? Sebentar. Ini Aponogeton ya. Aponogeton apa saya sudah lupa ini. Ya nanti ada di overlay Aponogeton, jenis Aponogeton. Dia berbentuk umbi ya nih, ini umbinya nih. Seperti bawang ya umbinya. Lalu sedikit kripto saja, sedikit saja. Sedikit anubias nih. Daripada ya Anubias covilia ya teman-teman ya. Terpontang-panting ke sana kemari ya udah kita tanam. Terus ini Potamogeton gayi ini. Ya, Potamogeton gayi, dan ini adalah Sagittaria subulata. Jadi kenapa sih saya suka pakai karpet Sagittaria subulata? Karena sangat kuat ya dimanapun ekosistem tank di Aquascape Barbar saya selalu pakai ini ya, karena ini tahan banget teman-teman. Dia ini menyesuaikan ya, jadi kita lihat ya gimana menyesuaikannya. Jadi ini ada Sagittaria juga. Dia di substrat yang subur. Ya, dia akan agak membesar ya. Terus dia tuh cenderung daunnya tuh melengkung, lihat. Ini juga Sagittaria agak besar. Nah, di substrat yang minim dengan nutrisi dia akan mengecil seperti ini tuh. Lucu kan? Jadi dia akan mengecil ya. Nah, terus di sini ini juga Sagittaria. Ini cuman pasir Bali aja, nggak kasih nutrisi. Tumbuh tapi kerdil banget. Ya. Jadi Sagittaria ini spesial ya. Dia bisa menyesuaikan kondisi akuarium atau aquascape ya. Tapi cenderung banyak yang nggak suka karena terlalu besar ya. Kalau saya paling suka ini. Oke teman-teman, langsung kita planting saja. Tentang alam di dalam kaca, dunia airnya menawan, ikan hias indah menari pelan, tanaman hijau hidupkan suasana, Aquila Fish Tank damai terasa. Wah butek banget ya. Oke, jadi kebiasaan ya kalau saya tuh planting di full air, dan saat pas planting itu kan memunculkan kotoran. Nah, langsung saya kuras ya. Jadi lebih bersih seperti itu kalau menurut saya. Jadi ini saya kuras habis, nanti kita isi lagi. Ya, jadi debris-debris juga ikut keluar. Ya itu terserah ya teman-teman mau mengikuti metode saya atau tidak, tapi ini sudah kebiasaan saya. Isi air full, planting. Setelah planting kan butek tuh. Lah, kita kuras. Oke, kita kuras dulu ya. Oke, jadi ini sedang saya kuras. Lah, saya ambil ini dwarf baby tears di Aquascape Barbar. Kita lihat ya. Ini saya ambil di sini. Karena baby tears ini menjadi suatu indikator ya. Kalau saya pribadi ya. Indikator apa? Bahwa nutrisi di dalam aquascape-mu tuh bagus atau tidak ya. Jadi Aquascape Barbar ini tidak memakai nutrisi. Jadi lihat ya. Baby tears-nya tuh kerdil dan kecil. Dan itu mengartikan kurang nutrisi. Serta daun-daunnya tuh nggak rapat ya, lihat. Nah, ya memang ini nggak ada nutrisinya ya.
Nah, saya ambil sini, kita bandingkan baby tears yang di pupuk tanah. Lihat nih, lihat ya, sangat sehat, daunnya besar-besar, tumbuhnya juga bagus tuh, dan merambat ya. Ya, jadi baby tears nanti akan membuat kita tahu substrat atau nutrisimu tuh bagus apa enggak ya di dalam aquascape ya. Makanya saya ambil di aquascape barbar yang baby tears-nya jelek, apakah dia bisa recovery dengan baik atau tidak. Oke, lalu saya ambil Limnaophylla sesslifloria yang di aquascape ini. Saya ambil di tengah-tengah. Tanaman ini sering dikira kabumba ya, padahal enggak. Tanaman ini bisa di darat, kalau kabumba kan nggak bisa ya. Oke, nah, kita planting lalu kita isi air. Oke, sudah selesai. Cukup capek juga nih. Lama-lama nggak setting ya teman-temanku. Jadi baby tears-nya sedikit aja, lalu Sagittarianya saya sebar aja teman-teman di depan. Terus kriptonya ya seperti ini ya. Jadi di backgroundnya nanti akan rimbun. Nah, di pojokan saya kasih itu Aponogeton. Ya cukup bening airnya, ini air baru, jadi terlihat masih agak berkabut ya beningnya, beda dengan yang ini. Segitu dulu untuk pembahasan kita membuat aquascape dengan tanah ya. Belum tahu tanah apa, mungkin tanah Lembang. Kalau teman saya ngomongnya sih tanah hitam ya teman-teman. Komen-komen ya yang tahu itu tanah apa tadi. Kalau menurut saya sih tanah hitam ya, bisa aja tanah Lembang. Dan dengan pupuk subsidi dari pemerintah dikasih ya saya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang mau tanya-tanya, monggo komen-komen aja, bisa like, subscribe jika setipe dengan channel saya, dan salam basah-basah.